Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 1 ya. Ada pertanyaan lagi dan saya akan jawab komen. Jadi sebelum pembukaan untuk IASC kita belum update ya. Nanti mungkin kalau sudah update baru kita akan update emiten punya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan, mohon dibahas KLBF ya. Sudah masuk di harga 1.335. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke emitennya. Untuk KLBF, teman-teman perhatikan waktu saya bikin garis penurunan ya. Di angka berapa nih? 1400-an ya. Ada area penurunan dan sudah ketembus. Yang pertama, yang kedua juga sama, ada garis penurunan juga di 1394-nya. Nah, teman kita ngambil di harga 1335-an ya. Di bawah berarti ya. Nah, di area sinilah, mungkin di area sini teman-teman ya. Teman-teman kita ngambil di area sini, kalau nggak di area sini ya. Pokoknya di harga 1335. Untuk saat ini kan MA10-nya masih berada di atas candle, teman-teman. Artinya ini masih ada kemungkinan downtrend ya. Kemungkinan ke bawah lagi, walaupun waktu di sini kan ini udah sudah mulai ngambil gitu kan si bandar lokal nih. Jika sudah mulai ngambil bandar lokal, artinya walaupun ini ada penurunan tapi cenderung diambil dulu sama bandar lokal untuk kenaikan sementara ya. Dan teman-teman perhatikan ini ada area penurunan 20%-an teman-teman. Ini yang baru saya teliti teman-teman ya. Setiap 20% dia ada pantulan ya. Makanya di manakah dia mendapatkan pantulannya? Ini mudah-mudahan terjadi teman-teman ya. Saya juga lagi meneliti soalnya. Ini kan baru area 16% ya. Nah, mungkin di area 1215 atau enggak 1210-an teman-teman. Mungkin di situ ada pantulan sementara juga gitu ya. Bisa jadi kenaikannya kemana gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman untuk area si kepala merah. Perhatikan kepala merah ada di angka 1367. Kita gedein dikit ya. Terus di 1344. Jadi teman-temannya 135 masih kejemput. Nah, ini untuk area terakhirnya hari ini itu ada 1332. Ini adalah area 3, ini adalah area 3 kenaikan. Dan ada lagi di area kenaikannya di area 1420, itu adalah kenaikan juga. Ini di 1458. Nah, ini adalah semuanya area kenaikan semua teman-teman. Artinya mereka sudah ngasih tanda kenaikannya dengan cara step by stepnya teman-teman ya. Nah, target utama sebenarnya untuk KLBF ini adalah 1600 teman-teman ya. Saya itu di sini ya. Sekalian deh saya tulis deh sini targetnya ya. Per hari ini ya, karena akan disebutkan hari ini aja ya. Ini target saya ya. Ini target saya. Tanggal 6 ya. 01 2025 ya. Kenapa bisa ke arah situ? Karena itu ada si kepala merah tentu teman-teman ya. Ada si kepala merah. Dan yang kedua teman-teman perhatikan untuk harga wajarnya. Kuartal 2 1600, kuartal 3-nya 1700. Artinya secara LK ini bagus, ada peningkatan kan. Untuk harga wajar berdasarkan PBP juga 1900, ada peningkatan juga dari harga kuartal 2-nya untuk PBP-nya. Jadi saya bilang kalau ke 1630-an mungkin menjadi wajar. Kenapa? Saya itu menargetkan di bawah harga wajarnya gitu kan. Harga wajar kan 1700 gitu kan. Maka saya targetkan di bawah harga wajar sebenarnya untuk si KLBF ini ya. Ada juga sebagian emiten yang saya targetkan di harga di atas harga wajar gitu kan. Nah, KLBF ya. Kita lihat untuk keseluruhannya dulu selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ternyata dia memang ada pantulan di area sini, teman, di area 1200-an ya. Nah, ketika dia 1200 mantul ya. Bisa ke harga, jangan jauh-jauh dulu, ke harga tengah aja 1500 teman-teman ya. Mungkin itu menjadi watchlist teman-teman untuk selanjutnya. Ada yang paling bawahnya di angka 863 ya, mungkin itu juga terjadi ketika tahun 2020 teman-teman ya. Sangat jauh, apakah bisa jadi. Tapi yang terdekatnya di sini teman, 1236. Kita akan cek apakah saya punya. Ini terjadi tahun berapa nih? Kita cek dulu ya. Dia bagian independen juga teman-teman, santai aja dia bagian independen. Nah, kita cek and recheck. Nah, terjadi di sini teman-teman ya. Ini baru 1200 berapa nih? 1280 ya. Nah, ini
Kita cek apakah di sini ada tanda-tanda penurunan ke arah sini. Nah, di sini terlihat jelas di sini ada di area si ekor merah, teman-teman, 1240-an ya. Ada dua nih, 1240 sama 1245 lah ya. Di area situlah mungkin akan terjadi penurunannya. Apakah bisa ke arah bawah lagi ya? Kita kasih lagi untuk skenario. Ingat ya. Ini apabila tidak ada penurunan 1240-nya, kita akan ngadain skenario untuk penurunan lebih dalamnya. Kemana bisa ke dalamnya nih, teman-teman? Perhatikan di sini ada yang namanya gap, teman-teman ya. Ini gap nih. Udah ketutup ya. Di sini ada gap kecil, teman-teman, di angka 1044. Di sini ada seekor merah di angka 1096 ya. Terus yang paling dalamnya ada si gap di angka 948, 950, dan yang terakhirnya ada di angka berapa nih? 864.2 ya. Tapi jangan khawatir ya, teman-teman. Biasanya ada kenaikan untuk, kita hapus dulu deh harga tengah itunya. Kita kembali ke awal ya. Nah, kita udah kembali ke awal. Nah, teman-teman, kalau menurut garis yang saya gariskan, si ekor merah itu ada di angka 1245, teman-teman ya. Mungkin 1240-an lah ya untuk ke penurunan. Di sini kan dia sudah meninggalkan si ekor merah ya, yang terdekatnya nih. Kita gedein dikit. Nah, ini yang terdekatnya ada sedikit sebenarnya, sedikit, cuma kadang-kadang mempengaruhi ya, tinggal dikit lagi. Nah, apabila tertembus area ini, teman-teman, dengan body mungkin akan ke area 1200. Dan ada 1200 adalah sekitar 20%-an, teman-teman ya. Area 20%. Mudah-mudahan terjadi ya. Belum ya. Nah, di area sini, teman-teman ya. Perkiraan saya di area 1200 pas lah, enggak 1205 lah, teman-teman ya, untuk area. Mungkin apabila dia jeblos, tunggu aja di 1205-nya. Apabila terjadi ke situ, berarti dia akan penurunannya per 20% ya. Karena berdasarkan historisnya, dia itu turun 20%-an di arah sini ya. Perhatikan lagi, teman-teman ya, ketika dia mantul itu sekitar 20%-an. Nah, ya, mantul 20%-an. Dia mantul ada kemarin sedikit. Jadi kemungkinan apakah 1300 kejemput, bisa jadi kejemput karena menarikkan ke 1372, sama yang agak lumayan tingginya di angka 1400-an ya. Tapi sekarang lagi posisi downtrend, teman-teman ya. Ingat ya, ini paling posisi downtrend karena si emas semua lagi menuju ke bawah dulu. Mudah-mudahan sih ini ditahan di area sini ya, atau enggak paling jauh dari sinilah 1240-an ya, jangan jauh-jauh ya. Mungkin bisa di-sideways di area situ. Tapi kecenderungan dia kadang-kadang langsung mantul ya, nggak ada isi sideways panjang gitu. Cuman kalau sideways panjang di atas malahan dia. Nah, ini yang menjadi yang menjadi bahan perhatian juga. Ternyata bandara Poren itu terus ngebuang ya. Perhatikan kemarin, teman-teman ya. Hari ini aja dia net sale-nya itu 12,8 miliar. Kemarin juga hampir sama, hampir 12,7 miliar. Jadi sudah 3 hari ini dia melakukan pembuangan, teman-teman, dari tanggal 2 Januari. Kita cek tanggal 20 Januari untuk Poren ya. Nah, teman-teman ya. Ada si BK yang ngambil, KZ, AK yang ngambil. Tapi lihat pembuangannya. CC, YU, ZP. Ini cenderung dia ngebuang sangat luar biasa, teman-teman ya. Apalagi si CC sama si YU yang ngebuang sampai 11,4, ini 13,3. Tapi di sisi lain si BK ngambil juga ya, BK, KZ, AK. Kalau kita grosskan, apakah dia jualan juga? Si BK enggak. Nah, kalau si BK masih jualan, jadi saya bilang si BK itu luar biasa. Apa dia bisa jualannya harga bawah ya. CC ada sedikit untuk average, dia mempertahankan untuk penjualannya gitu ya, biar dia untung. Nah, selama 3 hari ini siapakah yang menerima? Pasti bandar-bandar kalau nggak lokal ya, teman-teman kita mungkin gitu ya. Bandar lokal, teman-teman. Ternyata YU lokal juga ngebuang, ZP, BK lokal juga ngebuang. Tetapi di sini ada yang nerima, si IP, si NI sama si YP sama XA inilah mungkin broker 3 inilah yang saya sebagai retail. Teman, untuk IF saya pikir ini adalah salah satu bagian daripada bandar lokal luar ya. Dia berani ngambil sekitar 16,3 miliar untuk si KLBF ini. Jadi penurunan ini kalau mereka tidak membuang dan tidak ada yang nerima, pasti tidak akan dibuang, teman-teman ya. Kalau tidak ada yang nerima. Nah, kabar baiknya apa? Ternyata kabar baiknya si bandar lokal itu sempat ngambil di sini ya. Nih, sini sempat ngambil. Kita cek deh dari tanggal 23 Desember. 23 Desember. Nah, tanggal 23 Desember ya. Jadi si IP lah yang ngambil, teman-teman. Jadi
Si IP itu dibuang sama bandar lokal tapi diambil sama si IP. Jadi kecenderungan sebenarnya si bandar lokal itu mau ngebuang kalau ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima, siapa coba yang nerima kalau nggak ada pembuangan seperti ini. Jadi dalam penjualan pun si bandar lokal ataupun foreign tetap harus ada yang nerima, teman-teman. Siapa? Kadang-kadang kalau yang tidak terkendali ya kebanyakan teman-teman kita, makanya teman-teman kita juga kebanyakan tidak jadi nomor 1 kan, kadang-kadang nomor 3, nomor 4, nomor 3 gitu, maksimal nomor 3 lah. Itu mungkin kecenderungan yang ngambil ada teman-teman mereka juga gitu kan, cuman dialihkan aja. Saya butuh duit nih, terima dulu deh. Oke, saya terima, tapi di harga murah ya. Iya, oke gitu kan. Nah, dia punya kecenderungan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini area yang pertama nih di angka 1270-an mungkin bisa mantul di sini. Cuman kalau cek nanti mudah-mudahan ke 1239 ya untuk menutup PR-nya dulu ya. Atau nanti mungkin akan ke 20%-nya di angka 1205-nya. Nah, seperti itu untuk penurunannya ya. Karena cenderung si bandar foreign terus ngebuang. Dan bandar lokal juga masih ada teman-teman di dalam, cuman masih ada pembuangan juga sama 3 hari. Cuma dalam pembuangan ini ternyata baik si bandar foreign ataupun si bandar lokal ngebuangnya, tapi yang nerima adalah si IP, teman-teman. Yang kebanyakan itu si IP. Artinya si IP nanti akan menjadi di bandar luar daripada KLBF, tapi dia menjadi istilahnya ujung tombak nanti ketika si bandar lokal ataupun mau makan pasti si IP yang akan menahannya ya. Cenderung dia yang jadi pengendali, apakah mau ke atas dilepaskan ke atas, mau jualan di atas, atau dia emang menggajal sebelah kanannya supaya dimakan secara pelan-pelan gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kecenderungan si KLBF ini masih MA10-nya masih menuju ke bawah ya. Tetap harus hati-hati teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang ada pantauan, sekarang ada berita kan, kemarin itu saya mau bahas yang berita berita wabah itu ya. Ternyata yang naik duluan si KF ya. Si KF naik duluan. Hampir lumayan persenannya. Kalau sekarang mungkin mudah-mudahan saya pikir wah nih kayaknya KLBF juga kena imbasnya nih untuk kenaikan, ternyata malahan dimanfaatkan sama bandar lokal sama foreign untuk jualan. Tunggu sebentar kita lihat ya. Nah teman-teman, ini juga sama dimanfaatkan sama si bandar lokal untuk jualan. Perhatikan, bandar lokal dan jualan, bandar lokal jualan, bandar foreign juga jualan. Artinya menjadi kesempatan dia jual secara besar-besaran teman-teman ya. Biasa kan ngejual sedikit seuprit nih, tiba-tiba ada isu itu dikeluarkan sama si IDX yang ngeluarin itu wabah berita itu, maka dimanfaatkan sama si bandar lokal untuk jualan gitu teman-teman ya. Sebab itulah teman-teman, kadang-kadang beritalah yang membuat menjadi seni gitu kan. Nah yang nerima kan kalau kita lokal kan CC CP yang nerima gitu kan, ini mungkin makan diolah sama mereka gitu ya. Nah coba teman, di sini ada Poland XL teman, cuma 7 biji. Oke teman-teman, kita beralih lagi ke KLBF ya. lupa maaf teman-teman ya. Kita fokus lagi ke KLBF. Ternyata KLBF tidak mempengaruhi untuk kenaikannya ya dengan berita itu. Malahan ini dengan senangnya KLBF ini si bandar foreignnya sama bandar lokal jualan ya. Jadi si bandar lokal si bandar foreign terus jualan, tapi ada yang nerima yaitu si broker si IF ya. IF aja terus nerima. Bahkan hari ini aja ya masih berani ngambil 5,5 miliar teman-teman ya. Artinya kecenderungan BB sudah mulai masuk teman-teman ya. Per hari ini BB sudah mulai masuk. Nah mudah-mudahan ini BB juga bisa menjadi area pertahanannya ya. Dan mudah-mudahan tidak jebol di angka 1230-an ya, atau 1300. Ya teman-teman, mudah-mudahan tidak jebol di 1230-an. Dan ataupun jebol ya tunggu aja di 1205-nya ya, karena untuk penurunan sekitar 20%. Nah, ini yang lagi saya teliti teman-teman ya. Ini mudah-mudahan kebetulan gitu kan, kemudian yang nanyain akhirnya saya buka sedikit-sedikit lah teman-teman untuk penurunan 20% sama penurunan 20% sama penurunan 30% ya. Nanti akan kita coba untuk ulas di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin seperti itu aja dulu ya untuk KLBF. Jadi masih ada pembuangan daripada bandar foreignnya. Tapi dalam pembuangan ini ternyata diambil sama si F di luar bandar daripada pemilik emiten atau KLBF ini ya. Karena bandarnya si YU gitu kan, untuk lokalnya sama si JP gitu kan. Cuman ternyata ini pengambilannya itu diambil alih sama si IF, dan IF terus-terusan ngambil teman-teman dalam posisi downtrend seperti ini. Si IF terus ngambil. Kemungkinan akan diapnya ada kemungkinan akan diapnya ada. Tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan di angka 1330, terus 1344,
terus di 1370-an 1400, 1457 sama 1510-an ya. Nah, mungkin ini area kenaikan sementaranya teman-teman. Untuk tujuan utamanya di angka 1600-an ya, 1778 ya. Di sini nih 1778 ya untuk targetnya saya melebihi ini teman-teman ya. Melebihi target daripada harga wajar. Sorry tadi saya koreksi ya. Target utamanya ada di angka 1780-an, melebihi harga wajarnya. Jadi kalau dulu 1600-an melebihi harga wajar juga sama teman-teman ya. Saya koreksi, targetnya di 1780-an ya. 1775 lah gitu ya. Antara 75 sama 80. Teman-teman kurangin aja beberapa tik, mungkin akan tercapai ke situ ya. Cuman kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Bersahabat dengan waktu. Mudah-mudahan area-area yang saya tunjukkan untuk pantulannya mudah-mudahan terlaksana dan terjadi, karena si Bandar Foreign masih terus jualan teman-teman ya. Dari mulai tanggal berapa nih bolanya? Dari mulai tanggal 11 Oktober teman-teman ya. Ada pengambilan kenaikan sementara itu ketika si bandar lokal istilahnya memaaf harga untuk biar tidak terjadi istilahnya umak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Masih ingat teman-teman ya, kalau beli saham itu betul di bawah, betul ini sudah di bawah sekitar 20% lebih. Kalau teman-teman nyatakan sini udah santai ya teman-teman. Sebenarnya kalau udah istilahnya saya udah di bawah ini sekitar 1300-an ya. Nah di sini nih sekitar 24%-an udah di bawah teman-teman ya. Ketimbang teman-teman beli di atas 1700 kan, kalau 1300 masih posisi di bawah. Dan secara secara 10 tahunan juga dalam posisi dia di bawah harga tengah, berarti murah teman-teman. Mudah-mudahan isi ada pantulan di angka 1230-an. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk KLBF ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti mungkin ke depannya kita akan periksa lagi untuk updatean emiten ya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.